Selamat pagi mahasiswa yang terkasih, kita ketemu kembali dalam perkuliahan hari ini, yaitu berbicara tentang surat-surat eh, Paulus, khususnya surat-surat penjara. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami mau kuliah, Tuhan memberkati agar semuanya berjalan baik dan diberkati, baik hamba-Mu yang mengajar maupun mahasiswa yang menyimak atau menonton YouTube ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sudah belajar minggu lalu bahwa surat-surat perpenjara, bagaimana Paulus menulis surat-surat penjara. Dan di situ dikatakan ada beberapa hal tentang surat-surat penjara, yaitu eh, mencakup surat Kolose, Filipi, dan Efesus, dan surat pribadi kepada Filemon. Ya, Filemon. Ya, pada waktu kenapa ditulis surat-surat penjara? Karena ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara. Yang pertama kita belajar tentang surat Efesus yang ditulis oleh Paulus. Memang kita belajar temanya itu tentang Kristus dan gereja. Jadi surat ini dikirim kepada jemaat yang berlatar belakang kafir. Seperti itu. Inti beritanya adalah gereja sebagai tubuh Kristus dan tentang kekayaan gereja di dalam Kristus. Seperti itu. Yang kedua, eh, tentang akibat-akibat praktis dalam kehidupan gereja atau kehidupan jemaat, pasal 4 ayat 6. Kalau yang tadi itu pasal 1 sampai 3. Nah, sebelum kita belajar teologi ini, kita harus belajar bahwa dalam Efesus itu kita mengenal kota Efesus terlebih dahulu, merupakan kota yang penuh kekayaan, kemasyuran, kota yang gemerlap dengan kekuasaan dan juga banyak tahyul di situ, dan juga dosa yang menyolok. Ya. Walaupun juga kita katakan Efesus sebagai kota Asia terbesar pada masa itu di kerajaan Romawi. Banyak kapal dagang dan juga pelabuhan-pelabuhan dipenuhi oleh kapal-kapal, dan juga perdagangannya penuh kekayaan dan kemasyuran. Dan ada kuil, yaitu kuil Dewi Artemis, atau kuil Artemis, kuil tentang Dewi Diana atau dewinya Asia. Kalau orang Romawi sebutnya Diana, Dewi Diana. Kalau orang Yunani bilangnya Dewi Artemis, ya. Nah, dewi inilah sebagai dewa, sebagai dewa yang menjadi pengawal kota Efesus, ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya jemaat di Efesus itu sendiri adalah terdiri latar belakang dari orang-orang kafir pada jemaat di Efesus itu. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa terjadi persoalan doktrin atau pengajaran di dalam persekutuan atau jemaat di Efesus, seperti itu. Nah, makanya kita belajar hari ini tentang dia apa ini teologi perjanjian baru. Nah, dalam teologi perjanjian baru, seperti itu. Ya, dalam teologinya perjanjian baru ini kita bisa melihat dalam berapa hal, itu tentang pemilihan orang percaya pasal 4 sampai pasal 6 ayat 9, cara hidup jemaat pasal 6 ayat 9, perlindungan terhadap perlindungan hidup jemaat pasal 6 ayat 10 sampai 20, dan juga kesimpulan, yaitu pasal 6 ayat pasal 6 ayat 21 sampai 24. Kalau saudara bisa lihat di Alkitab saudara, ada pembagian-pembagian di dalam kitab Efesus sendiri, dari pasal 1 sampai pasal 6, seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa hal memang di sini yang menjadi kontroversi, yaitu tentang pemilihan, yaitu atau pemilihan orang percaya, atau dan berkaitan dengan kedaulatan Allah, yaitu
yaitu berbicara tentang predestinasi. Ya, memang dalam kamus Encyclopedia Dictionary New Testament yaitu predestinasi atau bahasa Yunaninya prorizo, menentukan. Jadi adalah cara lain merujuk pada pilihan Allah yang menekankan bahwa Dia telah menentukan sebelumnya apa yang akan terjadi. Seperti itu. Itulah tentang predestinasi pengertiannya. Kalau kita baca, mari kita coba baca Efesus pasal 1 ayat yang keempat, yaitu sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saudara bisa melihat dari sini bagaimana ada pemilihan. Jadi kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, seperti itu. Dan ayat kelima, Allah telah menentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah itu sendiri. Kalau kita baca lagi ayat yang kelima ketujuh, ya, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ya. Di sini kita bahwa tidak hanya memilih kita dan menentukan kita dari semula, tapi Ia berkaitan juga bahwa Allah menebus kita. Menebus kita yaitu pengampunan dosa menurut kasih kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada masalah pemilihan, lalu menentukan, lalu ada penebusan, berkaitan dengan penebusan dalam kasih karunia Allah. Nah, ini yang seringkali dijadikan dasar pengajaran oleh kelompok tertentu. Ya, saudara suatu saat akan membahasnya dalam diskusi-diskusi. Ya, memang kata pilihan itu bahasa Yunaninya eklegomai, yaitu dipanggil keluar, Efesus 1 ayat 4, dan bisa juga baca di Efesus 1 ayat maksud saya 1 Tesalonika 1 ayat 4. Berkat-berkat Efesus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 disadari oleh orang percaya karena Allah telah memilih orang percaya dari sejak kekalan, dari awal, pasal 1 ayat 4. Nah, jadi pilihan Allah menekankan bahwa Ia memilih orang percaya bagi diri Allah sendiri, bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, kita diangkat jadi anak, menjadikan anak. Kata Yunani di sini adalah otesia, yaitu dalam pengertian sebenarnya adopsi juga. Sebenarnya adopsi, kata ini menekankan upacara Romawi bagi seorang anak yang telah diadopsi kepada status dewasa dengan segala hak yang berkaitan dengan itu. Adopsi adalah hasil predestinasi Allah kepada orang percaya sejak kekekalan, seperti itu. Lalu kata tujuan, protitemi, yaitu menempatkan sebelum dan mengusulkan bahwa tujuan Allah dirinya sendiri untuk meringkaskan semua hal dalam Kristus. Kita bisa lihat dari tujuan itu Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi ya, tapi kita jeda dulu saja.